analisis lingkungan ya. Nah, terakhir berarti bahasnya analisis lingkungan ya sama Bu Rina ya. Betul, Pak. Terakhir analisis lingkungan eksternal. Eksternal atau internal? Eksternal dulu. Izin jawab Pak, untuk yang internal sudah dibahas dengan Pak Osli. Oke, yang internal sudah dibahas dengan Pak Osli. Yang eksternal belum selesai. Oke, kalau begitu. eh Mungkin sedikit recap ya gitu. Kalau yang internal sudah dibahas sama Pak Osli, yang analisis internal ada apa aja coba? Gimana gimana? Yang internal ada apa aja? Sebelum kita lanjut ya. Waktu sama Pak Osli kita fokusnya untuk eh, lihat bagian finance-nya sih Pak. Oke, lihat bagian finance-nya. Kalau marketing, customer analysis, Itu belum ada sih, Pak, waktu sama Pak Osli kemarin. belum sempat yang ke marketing analysis. Belum, Pak. Oke, oke. Saya minta salah satu dari teman-teman buat recap ya. Eh yang dijelasin sama Pak Osli sama Bu Rina apa aja. Silakan. Nanti PJ catat ya terkait dengan siapa yang apa namanya, yang memberikan tanggapan seperti itu. Baik Pak. Izin jawab Pak. Ya, Ella. Eh, untuk pembahasan selama ini sama Pak Osli dan juga Bu Rina itu kita di analisis lingkungan yang dibagi jadi dua, analisis analisis lingkungan internal dan juga eksternal. Di mana analisis lingkungan internal itu diantaranya ada Tiroka dan hasil akhirnya tuh tabel IFAS. Terus untuk yang analisis eksternal itu ada analisis PES, terus C4, terus yang hasil akhirnya itu sampai tabel EVAS. Tapi yang analisis internal, customer analysis, market analysis belum gitu. Iya Pak, waktu sama Pak Osli kita fokusnya untuk finance, untuk market analisis itu belum terlalu disentuh. Waktu itu cuman kita belajar studi kasus secara verbal di kelas aja Pak. Oke, sebentar. Ya, yang lain silakan untuk recap materinya. Sama Tadi, sedikit ya gimana? sama sedikit Masnya? menambahkan buat Bu Rina itu kita sempat ngebahas framework five porter forces. Iya, five porter supply chain ya. Iya, Iya, oke. Yang lain, Dan izin jawab Pak, iya. Em, saat kelas Burina juga kita juga disuruh nonton video YouTube tentang pastel, terus porter dan lain-lain lingkungan tentang poin-poin lingkungan eksternal gitu Pak. Oke, makasih Nirmala. Oke, yang lain. izin Izin menambahkan menjawab Pak. Pak. Oh ya, silakan yang mana dulu nih?
Siapa tuh? Tapi wajar. Ya Pak, izin Ya, menambahkan pas sama Bu Rina itu analisis lingkungan eksternal yang PES itu ditambahkan ekologi Pak karena eh, apa saat ini banyak orang-orang yang mengangkat membeli produk tuh memperhatikan dari isu-isu seperti politik atau lingkungan gitu Pak. oke. Nah, eh, saya mau nanya nih sama teman-teman semua gitu. Ya, pestel gitu. Nah, ini kan bahasanya apa ya? Eh, ada political things gitu. Terus, nah, contoh dari politik gitu. Apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan politik itu gitu. Itu tuh eh apa gitu? Izin jawab Pak. Iya, Terkait terkait lingkungan eksternal yang poin politik itu contohnya ada perubahan-perubahan regulasi sebab adanya gejolak politik. Contohnya kemarin ada korupsi yang antam, korupsi emas antam yang heeh, dimana dirubah menjadi antam yang campuran bukan bukan emas asli. Terus juga contohnya Pertamina itu juga kasus korupsi yang dimana membuat kita eh, kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan pemerintah, juga kita jadinya ke perusahaan yang swasta walaupun Pertamina di situ menjadi perusahaan yang dimana monopoli gitu kayak PDAM, PLN dan lain-lain Pak. Terima hmm. kasih. Nah, ini kita lagi belajar belajar apa namanya? Belajar strategic management ya gitu. Hubungannya sama strategic management yang tadi kamu sebutin apa Nirmala gitu? Apakah cuma sekedar kehilangan kepercayaan atau bagaimana? Nah, selain itu juga strategic manajemen terhadap perusahaannya sendiri, contohnya di Pertamina atau Antam, di situ pastinya ada perubahan struktur ataupun perubahan um, gimana sih cara kita buat mengambil alih dari orang-orang yang kotor tersebut, Pak. Terus juga kalau misalnya di manajemen strategik hubungannya itu kita jadi mengulik lagi apa yang sudah rusak ataupun kita juga bisa merubah operasionalnya seperti apa gitu Pak. Oke, berarti contoh nih, tadi kan, aduh gila nih, apa namanya? eh, ada oknum yang melakukan tindakan tadi gitu kan, gitu. Nah, berarti dengan adanya strategic management ini adalah seandainya kamu berada pada posisi misalnya eh, orang yang ditunjuk ya sebagai pengganti gitu untuk mengatasi masalah ini gitu ya, Nirmala gitu. Yang kamu lakukan apa? Contoh kayak kasusnya eh, Pertamina gitu. Mungkin untuk tahap pertama kita mengulik finance-nya dulu Pak, dari Hmm. laporan keuangan terus dan bukti-bukti dan lainnya. Terus yang kedua yang saya lakukan adalah sistem operasionalnya. Hmm. Karena di operasional situ pasti ada um, saluran-saluran uang yang masuk ke orang-orang kepala-kepala di situ gitu Pak. Oke, terima kasih Nirmala. Yang lain silakan, ada tanggapan lain nggak? Izin Pak nambahin. Iya. Mungkin yang disebutin sama Nirmala tadi untuk bagian internal perusahaannya ya Pak ya. Kalau Hmm. untuk kasus Pertamina kemarin kan itu cukup besar ya kasusnya dan jujur merugikan banyak orang juga. Mungkin salah satu langkah yang bisa diambil juga langkah PR juga yang dimana mungkin mereka bisa meminta maaf atau meluruskan tentang kejadian yang terjadi tersebut supaya masyarakat tuh nggak sepenuhnya hilang kepercayaan pada si perusahaan si Pertamina ini Pak. Oke. Impact dari yang kalian lihat, impact dari kejadian Pertamina ini kepada Pertamina apa? Mau bantu Ya Pak, Kredibilitas, Pak. hilangnya kepercayaan bilangnya konsumen. Terus konsumen lebih pindah ke kompetitor lain ya. Oke.
Nah, tadi kan ada PR gitu. Terus segi operasional, finance gitu. Ini kan belajar manajemen strategi ya. Pertamina sebagai penyedia apa namanya? Penyedia apa ya sebutannya ya? Mungkin gas ya gitu. And petroleum yang merupakan badan usaha milik negara gitu. Gimana caranya Pertamina memenangkan kompetisi itu lagi gitu? Hmm, izin jawab, Pak. Iya, Untuk memenangkan kompetisi tersebut sebenarnya sampai saat ini pun Pertamina masih di atas, Pak, karena outletnya paling banyak se-Indonesia dibanding Shell terus dan lain-lain, Pak. hmm, sebentar, sebentar, sebentar. Ya lanjut lanjut tadi sampai mana tadi Pak Osli nelpon. Sampai persaingan antara Pertamina dan kompetitor lainnya, Pak, itu gimana cara menanginnya? Nah, oke, sekarang ini kita masih recap ya gitu. Saya menarik gitu, misalnya apa iya gitu, misalnya
kan ini kan masalah kompetitor ya gitu. eh dengan banyaknya apa namanya dengan banyaknya apa sih tadinya dengan banyaknya ini eh outlet gitu kan atau station itu membuat Pertamina stand out gitu. Menurut kamu bagaimana? Izin menjawab, Pak. Nah, Hmm, karena dari masyarakat itu nggak ada pilihan lain buat beli di kompetitor lain gitu loh, Pak. Kalau kayak yang misalnya di pelosok-pelosok itu kan dia nggak ada Shell, Vivo, atau kompetitor lainnya, cuma ada Pertamina. Jadi mau nggak mau ya mereka bakal beli bahan bakarnya di situ aja. Makanya dia kenapa alasannya tetap stand out, walaupun masalahnya udah banyak. Izin jawab sedikit, Pak. ya, Mungkin ini bisa di-connecting ke unsur eksternal lain di pastel yang ekonomik. Jadi kan hmm, kalau bisa kita bilang di antara kompetitor yang lain, ini sepengetahuan saya ya, cuman di antara ya, kompetitor lain, Pertamina punya itu harganya lebih murah. Dan ini sebenarnya bisa kita lihat kenapa mereka masih bisa megang sebagai salah satu yang dipercaya. Itu contohnya mungkin buat ini aja Pak, buat di penjual bensin-bensin ketengan itu walaupun mereka udah banyak rumornya ini tuh dicampur sama air, ini dicampur sama apa, tapi tetap masih banyak orang yang beli di pom bensin ketengan. Ini berlaku sama dengan apa namanya outlet-outlet Pertamina yang kemarin masih ada apa namanya yang masih ada di pelosok-pelosok gitu loh Pak. oke, interesting ya, iya, iya. Jadi itu ya teman-teman dari ya saya eh kaget juga nih gitu. Ini di antara dua kelas yang lain kayaknya ini yang paling ini ya, paling enak tektokannya begitu. Cuman saya ngejarnya yang di Rabu sama Kamis gitu. Ya makasih teman-teman semua ya. Kita melanjutkan gitu setelah recap tadi kita akan melanjutkan terkait dengan customer analysis ya teman-teman ya. Eh saya izin share screen ya. Oke, udah kelihatan share screen saya. Ini Udah Pak. kalau dinginnya nih kelihatan nggak ya? Jadinya kayak gimana nih? Sebentar saya cek dulu. Oh, alah nggak berubah ya dia. Oh, berubah, berubah, berubah. Ya, ya teman-teman semua ya. Kita akan membahas terkait dengan analisis pelanggan dan pasar ya. Jadi kenapa ini penting gitu? Karena tadi eh, kita itu jualan atau mendeliver sebuah service itu kalau bukan orang yang apa namanya, kalau kita nggak mempelajari orangnya, eh di jualan kita bisa jadi sia-sia aja gitu. Ya ini eh teringat gitu saya juga belajar juga waktu itu gitu. Maksudnya karena kan saya aslinya ya asli saya kan bukan apa namanya asli saya itu bukan orang bisnis murni kayak gitu ataupun orang IT murni kayak gitu. Waktu itu saya kuliah di UNJ itu saya kuliahnya di UNJ juga gitu. Saya namanya administrasi perkantoran. Saya dapatnya administrasi perkantoran gitu. Tapi saya ada kesempatan kuliah lagi di luar negeri ya. Saya mengambil MBA in Management Information System gitu. Salah satu minornya adalah marketing gitu. Yang menarik sama saya di mata kuliah eh, kan customer behavior apa customer behavior gitu. Itu adalah part dari marketing kayak gitu. Adalah bahwasannya dulu zaman dulu orang itu kalau beli mobil ya itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak putih hitam kayak gitu. Ya, ini baru cat aja gitu. Jadi orang itu kalau nggak putih hitam terus dalamnya sama aja. Jadi orang itu membeli sesuatu itu yang ngatur itu perusahaan gitu. Sedangkan hari ini banyak banget nih varian kayak gitu ya. Banyak banget varian eh, terkait dengan jenis produk seperti itu. Dari mana mereka dapat itu gitu ya? Mereka menganalisis customer gitu, ya.
dan juga market mereka gitu ya. Sehingga apa-apa yang mereka ciptakan ini bisa memenuhi kebutuhan pasar ya atau kita customer gitu. Lanjut gitu. Ya, jadi apa sih apa namanya definisi customer market analysis sih gitu. Jadi secara definisi ini adalah eh, proses yang sistematis memahami siapa pelanggan perusahaan, kebutuhannya apa, perilakunya seperti apa ya, bagaimana mereka membuat keputusan pembelian dan purchase decision kayak gitu. Ya. Jadi hal ini mesti kita ketahui karena ini sebagai suatu alat yang penting bagi kita untuk menerapkan strategi bisnis yang efektif ya, khususnya strategi pemasaran ya, gitu. Jadi kalau tadi misalnya di keuangan mereka ada strategiknya sendiri, di marketing itu juga punya strateginya sendiri gitu. Tujuannya apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang pasar. Ada nggak sih yang bakal beli barang ini gitu kan? Ketika kita punya itu sebuah ide, mengenerate sebuah ide, kira-kira ada nggak yang bakal beli barang ini gitu. Terus kira-kira orang-orang terpenuhi nggak apa namanya eh kebutuhannya kayak gitu ya, kayak gitu ya. Dengan kita apa namanya melakukan mengkondak ya customer market analysis, harapannya adalah kita membantu gitu eh, menyusun nilai-nilai yang relevan gitu ya, terus membuat sebuah strategi penetrasi pasar yang efektif dan juga memastikan positioning produk yang tepat di benak konsumen kita gitu. Ya, ini bear in your mind gitu, di apa ya bahasanya, diingat-ingat di dalam kepala kita gitu. Bahwasanya eh, data analisis gitu atau customer analisis bukan cuma sekedar, nggak cuma customer analisis atau finance analysis, bukan cuma sekedar nyomot-nyomot data gitu, tapi sebuah proses transformasi ya teman-teman ya, dari informasi ya, wawasan di sini yang dapat kita follow up gitu. Nah, dalam konteks manajemen strategi, pemahaman mendalam tentang pelanggan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan menciptakan solusi yang relevan. Jadi mungkin teman-teman familiar dengan kata pain point dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita menciptakan sebuah produk yang memang nggak dibutuhkan orang gitu, ya orang nggak akan beli itu gitu. Kecuali dipaksa pakainya. Biasanya hal ini kejadian di, sorry nih gitu, kejadian di eh, sistem-sistem informasi ataupun eh, tools-tools atau apa namanya tools-tools atau sebuah alat yang dibangun sama pemerintah kayak gitu. Kayak gitu. Saya sangat banyak melihat bahwasannya banyak sistem informasi yang terbengkalai, yang penting buat keren-kerenan aja gitu. Sehingga apa? Ya udah hilang gitu. Kalau teman-teman lihat juga di mana di Play Store juga banyak tuh gitu yang bikin aplikasi, tapi kenapa mereka banyak yang tenggelam karena dianggap ya tidak ini, tidak tidak memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itu. Kayak gitu ya. Ini kok nggak jalan nih. Ya, oke. Control shift. Oke. Ya, hubungan eh, dengan strategi bisnis yang pertama adalah strategi korporat gitu. Jadi yang paling pertama itu adalah i- ada strategi korporat ya, visi misi perusahaan secara keseluruhan diturunkan menjadi strategi bisnis ya gitu. Ini dari umum ke khusus kayak gitu ya. Punya keunggulan kompetitif di pasar tertentu, lalu dasar pemahaman kebutuhan pasar gitu loh. Kita melakukan analisis pelanggan gitu ya. Ini tergantung apa namanya korporat kita atau perusahaan kita atau organisasi kita bergerak di bidang apa, strategi bisnisnya kayak gimana, lalu menganalisa pelanggan. Kira-kira orang butuh nggak sama produk kita kayak gitu. Nah, di sini jelasin bahwasannya CA atau customer analysis adalah komponen yang kritis bagi fondasi ya teman-teman gitu di lingkungan mikro gitu. Tanpa pemahaman yang jelas gitu kan, terus nggak memahami pelanggannya dengan baik gitu, ya strategi bisnisnya juga jadi akan sia-sia dan juga nggak relevan. Sehingga apa? Impactnya adalah ke bisnis, ya nggak laku produknya kayak gitu. Nah, terus eh,
dalam mempelajari segmentasi pasar gitu, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Pertama ada demografis gitu, lalu geografis, psikografis, dan juga behavior atau perilaku gitu. Nah, demografik ini gitu, kita mengelompokkan market gitu berdasarkan usia gitu, gender, pendidikan, pendapatan, dan status pernikahan gitu. Lalu secara geografi dia tinggalnya di mana gitu. Psikografi dia nilai-nilai atau minatnya gitu, gaya hidup style gitu. Lalu konsumsinya kayak gimana gitu. Perilaku nih terkait dengan misalnya ini orang tipikalnya loyal apa enggak gitu kan. Terus frekuensi pembeliannya seperti apa, tingkat penggunaan dan manfaat yang dicari gitu. Di kuliah apa consumer behavior saya ingat betul bahwasannya ada beberapa ya, ada beberapa tipik apa ada beberapa bukan jenis ya apa namanya ya, mungkin apa namanya, sebutannya gini, orang Asia gitu kan, terus orang Amerika gitu, Amerika Barat ya, bukan yang ya bukan yang Spain gitu kan, jadi sebutannya ada Amerika yang Spain gitu, maksudnya Amerikan gitu, benua Amerika secara umum gitu, itu punya approach yang berbeda-beda gitu ya kan, terkait dengan misalnya psikografi sama perilaku kayak gitu ya. Nah jadi eh, misalnya contoh kalau orang Asia gitu, orang Asia itu cenderung lebih ke arah, saya kalau membeli sebuah produk itu ada namanya group of reference ya gitu. Akan percaya sama rekomendasi yang diberikan oleh keluarga terdekat atau orang terdekat saya gitu. Sehingga saya akan membeli barang tersebut. Beda sama misalnya orang yang Hispanic kayak gitu ya gitu. Nah, sama orang Amerikanya juga itu beda gitu. Nah, jadi kita mengelompokkan apa namanya pasar ini berdasarkan keempat hal ini secara umum kayak gitu. Ya, misalnya ketika kita tahu mentargetkan, oh rupanya dengan usia 17 sampai 25, ya nggak mungkin kita menargetkan mereka sebagai pembeli eh, misalnya barang-barang yang flagship gitu. Karena pada umur segini harusnya dalam tanda kutip mereka belum berpenghasilan, belum mature gitu penghasilannya ya, kecuali dikasih sama orang tuanya kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi pentingnya kita melakukan apa namanya market segmentation adalah untuk memastikan bahwasannya kita mendeliver item kita itu ke audiens yang tepat teman-teman semua. Contoh gitu. Teman-teman pernah ke bandara nggak? Saya tanya. Bandara Soekarno-Hatta gitu. Nah, Pak, Bandara Soekarno-Hatta, oke. Agak Udah pernah nyobain apa Terminal 1, 2, dan 3? belum, Pak. Jadi gini, teman-teman lihat gitu. Ini saya contoh aja gitu. Mungkin nggak gini. Mungkin kalau kita di bandara, oh ada handphone kalau di Terminal 3 itu karena keberangkatan internasional ya gitu. Rata-rata di sana sama keberangkatan nasional tapi kelasnya yang premium kayak gitu ya. Itu pasti iklan handphonenya Samsung Galaxy S25 Ultra gitu. Atau juga iklan handphonenya Samsung Galaxy Z Fold 6 kayak gitu. Kalau misalnya itu ditempatin di situ oke gitu. Seandainya iklan Samsung Galaxy Z Fold 6 ini ditempatin sore nih gitu. Di gang-gang kecil gitu. Masuk akal nggak kira-kira? enggak, Pak. Kenapa coba? Karena kalau di gang-gang kecil, ini maaf juga nih, kan Iya. eh, harga dari handphone yang Bapak bilang itu kan cukup pricey ya. Nah, kalau kita buat di gang-gang kecil, yang biasanya orang yang tinggal di gang kecil itu yang menengah ke bawah, berarti sasarannya itu nggak pas dong. Konsumen yang Iya. mau di targetnya itu nggak cocok gitu. Itu sih, Pak. Iya. Makasih ya ini ya. Ya ini penting gitu. Seandainya si Samsung bikin iklan kayak gitu dimasukin ke gang-gang kecil gitu. Iya salah gitu. Nah, makanya kenapa penting banget jadi customer analysis ini jadi penting gitu. Salah satunya dengan cara melakukan market segmentation. Karena kalau enggak ya dia tidak akan mengekspos ya gitu audiens yang tepat gitu. Harapannya kan kita mengekspos audiens yang tepat gitu. Sehingga ya orang yang beli Samsung Galaxy Z Fold 6 adalah biasanya orang yang mobile terus rata-rata punya penghasilan sekian gitu. Bukan saya nggak ngomong rumahnya di mana gitu, tapi penghasilan sekian gitu. Kerjanya bagaimana gitu kan. Ya. Nah, jadi jelas tuh gitu. Otomatis dia akan ditemukan di wilayah mana gitu. Ya nggak mungkin nggak, ya mungkin dia tinggal di gang kecil gitu kan. Ya gitu.
Tapi bisa jadi dia kesehariannya nggak di situ gitu. Nah, dia lihat itu udah pasti bukan di gang rumahnya ketika ada iklan itu gitu. Ya, tapi bisa jadi di jembatan mana, di SCBD kayak gitu ya dan sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Nah, setelah kita segmenting ada targeting gitu. Nah, targeting adalah proses ya gitu. Setelah segmentasi gitu. Kita udah tahu nih audiens kita kira-kira profilnya seperti ini gitu. Ya, gitu. Nah, kita mentarget mereka gitu. Ya, mulai dari evaluasi segmen, seleksi segmen sampai alokasi sumber daya gitu. Kita memastikan bahwasannya kita mentarget audiens yang tepat gitu. Ya, ya, mentarget audiens yang tepat. Kita udah tahu profilnya sekarang kita mentarget gitu. Gitu. Cara mentargetnya adalah mengevaluasi segmen gitu, lalu seleksi segmen, lalu alokasi gitu. Tadi iklan tadi kita tempatkan di mana gitu, kayak gitu ya. Nah, berikutnya positioning. Nah, ini yang kita sebut dengan STP namanya positioning gitu. Sebenarnya eh, posisi kita ada di mana? Biasanya ada namanya kuadran gitu, teman-teman ya kuadran. Jadi ada kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat. Produk ini misalnya di kuadran satu, dua, tiga, empat gitu. Saya bilang satu, dua, tiga, empat ya. Biasanya kuadran satu itu pojok kiri bawah gitu. Dia harganya rendah tapi kualitasnya rendah gitu. Ya, ini pasti mereka punya marketnya sendiri-sendiri gitu. Nah, terus contoh misalnya kalau kuadrannya gimana cara ngejelasinnya gitu. Saya coba bikin ini deh board ya gitu. Ini saya stop share dulu deh gitu. Whiteboard gitu. Biar kebayang. Ya, ini ada kuadran gitu. Ini high gitu. High quality, low quality. Kayak gitu ya. Terus ini kualitas apa namanya? Ini eh price-nya ini apa namanya? Ini quality ya gitu. Maksudnya nah, ini quality ya, di sini quality gitu. Ini low juga gitu. Tapi ini high. Tapi ini in terms of price ya kayak gitu. Di sini price ya. Oke. Contoh, semua produk gitu pasti akan punya sebaran di sini gitu kan. Terus di sini gitu ya. Terus di sini, terus di sini gitu. Terus di sini gitu. Ya terus ada di sini gitu. Nah, ini yang dibilang ya, ada barang-barang yang dengan low quality dan low price kayak gitu. Low quality dan low price gitu ya. Bisa contoh kita ngomongin handphone aja gitu. Ngomongin handphone yang familiar sama teman-teman gitu. Kan sekarang brand-brand yang terkenal itu mostly dari Cina kayak gitu ya. Gitu. Yang dari Cina itu adanya biasanya dianggap adalah di kuadran ini. Kayak begitu. Dia punya harga, misalnya contoh nih, eh, dia punya harga yang rendah gitu kan, low price, tapi kualitinya tinggi kayak gitu ya, kualitinya tinggi gitu. Ya kita nggak mau beli barang yang di sini ya, udah apa namanya, udah barangnya kualitinya low, tapi price-nya tinggi gitu. Mau nggak kalian beli barang di sini nih, gitu. Tapi mereka punya market ini gitu. Nah, punya market di setiap kuadran ini mereka punya marketnya masing-masing kayak gitu. Nah, kalau ini udah pasti flagship biasanya. Ini marketnya ada sendiri, audiensnya ada sendiri, kayak gitu. Kualitinya tinggi, harganya tinggi, kayak gitu. Kita mau yang kualitinya tinggi gitu, tapi harganya murah, kayak gitu ya. Nah, ini biar kegambar. Ini loh proses apa namanya? Nah, ketika kita misalnya melakukan positioning, hari ini posisi bisnis kita di mana gitu. Ini, kalau misalnya handphone mungkin ini Samsung gitu kan.
Samsung, tapi ini yang flagshipnya sama iPhone. iPhone dia nggak mungkin ada di sini, di sini, di sini. Pasti dia adanya di sini, kayak gitu. Ya. Kalau Samsung bisa jadi dia punya segmen sendiri-sendiri. Dia punya segmen yang di sini, low quality, low price gitu. Sama low quality, high price dan juga low quality, low price sama high quality. Dia punya tuh semuanya kayak gitu teman-teman semuanya, gitu. Tapi kalau iPhone dia nggak akan pernah bersaing di situ, gitu. Ya ini karena memang dia jualan gengsi juga ya, gitu. Kayak gitu. Sampai sini clear ya? Biar ke gambar. Ini positioning namanya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah customer need analysis gitu. Jadi ada namanya functional needs gitu, emotional needs sama social needs gitu. Ya, apa sih mereka butuhkan secara function gitu. Ya, kalau misalnya contoh handphone ya berarti ya misalnya contoh nih misalnya kecepatan ketahanan gitu. Masing-masing audiens punya ininya sendiri-sendiri gitu ya. Terus emotion gitu, rasa aman, percaya diri, dihargai ya gitu. Terus kebutuhan sosial nih, contoh tadi pengakuan gitu. Kalau orang yang bicara, bisa contoh handphone gitu, Samsung Galaxy Z Fold 6 atau S25 Ultra, dia udah nggak di sini biasanya. Tapi dia pasti akan di sini kayak gitu ya. Berarti orang-orang yang di cover sama Z Fold 6 atau S25 Ultra atau iPhone 16 Pro Max gitu, udah pasti di sini kayak gitu. Kayak gitu ya. Berikutnya customer persona gitu. Nah, salah satu yang paling penting adalah membuat persona customer gitu ya. Kira-kira contoh, misalnya contoh lagi balik lagi handphone. Handphone Xiaomi dan juga Galaxy S25 Ultra udah pasti punya persona yang beda, kayak gitu, ya kan? Nah, ini bukan orang customer persona itu bukan orang beneran ya, tapi dia menggambarkan kelompok pemakai dia siapa. Contoh nih namanya Dina Pratiwi gitu kan, dia manajer perusahaan yang aktif di sosial media gitu. Nah, manajemen waktu antara karir dan keluarga. Kira-kira dengan profil seperti ini, gitu, kita bisa membuat produk seperti apa atau mendeliver produk seperti apa. Dengan profil seperti ini, produknya kayak gimana? Kayak gitu teman-teman semua ya. Nah, ini namanya customer journey mapping gitu. Sebenarnya saya lebih eh, nyebutnya funnel ya, marketing funnel gitu. Jadi membuat semua orang itu bisa membeli produk kita dimulai dari awareness gitu. Ya, pelanggan menyadari kebutuhan atau masalah yang harus diselesaikan. Lalu consider, nggak semua orang, jadi nanti dia posisinya akan seperti ini ya, gitu. Saya akan gambar coba gini. Jadi nanti ini begini. Mungkin orang awareness di sini gitu. Ntar dia akan turun consider, dia akan mulai dikit. Orang yang awareness belum tentu consider beli ya. Orang yang consider beli belum tentu beli beneran kayak gitu. Gitu. Orang yang beli beneran belum tentu dia akan datang lagi. Orang yang datang lagi belum tentu dia akan mengadvokasikan atau merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini customer journey mapping kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini ya hilang. Hapus dulu. Clear, clear. Oke. Ini ya. Sorry, sorry. Nah, ini sama tadi. Customer value dan perilaku konsumen. Ada fungsional, emosional, sama nilai sosial. Nah, ini decision making proses gitu. Seseorang itu, ya ini kita perlu memahami ini juga. Bagaimana customer melakukan sebuah, apa namanya, sebuah decision making proses gitu. Nah, dia itu mulai akan menyadari, oh saya butuh handphone yang bisa membantu saya gitu kan, gitu, membantu saya produktif gitu. Maka dia udah mampu merekognisi problemnya gitu. Apakah misalnya handphonenya dia nggak bisa bantu dia untuk mentranslate atau misalnya
membantu dia untuk apa namanya multitasking ya gitu. Maka dia akan ganti handphone. Dia udah tahu mesti ganti handphone. Dia udah mulai lalu berikutnya dia adalah mencari informasi, review online sebagainya. Teman-teman pasti kayak gitu. Kalau beli sesuatu pasti lihat review gitu. Terus lihat alternatifnya ini dia mengcompare harga kayak gitu. Ya, dengan harga sekian fitur sama kualitasnya seperti apa. Berikutnya dia beli gitu. Ya gitu. Nah, setelah beli dia ada post purchase behavior, ya evaluasi gitu. Dia merasa puas nggak gitu. Kalau dia nggak puas, ya dia akan meninggalkan produk tersebut gitu. Tapi kalau dia puas, dia akan membeli brand tersebut secara berkali-kali. Tergantung dari nilai apa yang dia pegang, fungsional kah, sosial kah, emosional kah gitu. Kebutuhannya bagaimana. Ya gitu. Nah, ini kita mesti memahami ini, oh customer saya tadi, lewat apa? Lewat tadi persona tadi, membuat sebuah persona tadi. Nah, alat dan metode analisis yang digunakan otomatis ya survei dan kuesioner. Teman-teman pasti sering ketika nonton YouTube itu tiba-tiba nggak cuma iklan, tapi ada juga misalnya kira-kira eh, marketplace mana yang sering dikunjungin. Pernah nggak dapat yang kayak gitu? Mungkin Pernah? di itu ya Pak, izin jawab. Hmm? Mungkin di eh, barang-barang elektronik seperti handphone atau laptop itu biasanya ditulis di iklannya itu ada Tokopedia biasanya Pak, kalau nggak Lazada. Nah, iya kayak gitu. Jadi muncul kan. Jadi dia akan ngelihat bosannya, eh dia mencoba ya gitu. Nah, ini mencoba untuk mendapatkan data ya, lewat survei dan kuesioner kayak gitu. Ya. Dan berikutnya adalah eh, ada fokus group discussion gitu, FGD ya. Jadi FGD ini dipakai teman-teman semua untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk memastikan bahwasannya kita dapat info yang in-depth gitu lewat in-depth analisis kayak gitu ya. Terus berikutnya adalah customer analytic gitu. Ini lewat customer lifetime value apa value ya, NPS sama RFM kayak gitu. Dan sizing kayak gitu. Jadi contoh misalnya kayak oh dengan kita apa namanya? Dengan apa namanya? Dengan misalnya market sizing analysis gitu kan dengan dengan apa yang udah kita rencanakan gitu kira-kira ini audiensnya berapa sih gitu kan potensinya berapa market share yang bisa kita dapetin kayak gitu contoh misalnya dalam dalam ojek online aja gitu dalam ojek online gitu dulu pemainnya cuma ada tiga ya Gojek Grab sama Grab sama Uber gitu Uber akhirnya bangkrut di Asia dibeli sama Grab kayak gitu. Nah ini kan yang market sizing kira-kira berapa nih yang bisa gue dapetin gitu dari seluruh market share yang ada di Jakarta kayak gitu. Nah ini kita mencoba untuk melakukan sizing gitu biar kita nggak kebablasan kayak gitu teman-teman semua ya. Nah ini market sizing ini ada caranya gitu kan. Ada top down, memulai dengan populasi total dan mempersempit berdasarkan kriteria seperti demografi, lalu bottom up, sama value teori kayak gitu. Kalau kita ngomongin competitor base customer analysis gitu, kita akan mulai nanyain gitu nanti di FGD gitu apa sih yang dari representatif itu kita akan representatif itu orang-orang yang memiliki atau sharing similar karakteristik kayak gitu kamu sukanya kayak gimana sih gitu kan terus dari produk kompetitor kita seperti apa gitu lalu kita nanya lagi gitu ke mereka kamu beralih dari satu merek ke merek lain karena apa gitu nah ini kita bisa dapat info dari sini gitu contoh studi kasus ya Starbucks di Indonesia gitu Starbucks di Indonesia secara segmentasi gitu. Dia adalah tadi ini urban milenial, profesional muda, pekerja kreatif, mahasiswa gitu. Ya, tapi tergantung ini mahasiswa yang mana ya. Teman-teman bisa jawab sendiri lah gitu. Orang-orang yang target apa namanya apa namanya Starbucks ini dia adalah menyediakan ya menyediakan tempat nongkrong nyaman, kopi berkualitas, wifi stabil, sama lingkungan kerja alternatif gitu. Mereka menyediakan ini ya. Jadi customer yang punya needs terkait dengan ini semua, mereka akan pergi ke Starbucks gitu, atau mungkin ke tempat-tempat kopi lain. Ya. Terus positioningnya adalah third place, ruang antara rumah dan kantor dengan pengalaman premium gitu. Jadi dia memposisikan dirinya adalah sebagai third place gitu.
Rumah kan apa namanya tempat pertama kita, kantor tempat kedua kita, tempat ketiga adalah dia memposisikan diri adalah sebagai third place kayak gitu. Ya, terus customer journey-nya seperti ini, promosi media sosial, kunjungan toko gitu kan, membership, loyalty app, advokasi brand kayak gitu. Nah, ini ruang guru gitu ya. Tadi kalau ini Starbucks, ini ruang guru kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman, terkait dengan customer market analysis. Belum, Pak. Udah jelas berarti apa gimana? Jelas, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Oke. Ya, kalau nggak ada ya, eh, teman-teman gitu. Saya mau ngasih tugas tapi karena saya cuman gantiin Bu Rina gitu. Jadi semoga apa namanya eh, teman-teman eh, memahami materi ini gitu. Ya saya akan coba share PPT-nya kepada teman-teman ya gitu, buat bahan belajar teman-teman gitu. Sebentar, sebentar ya. Semoga bisa, bisa sih harusnya. Chat gitu. Saya di sini ya, saya share di sini ya. Kok chatnya nggak ada ya? Kalau chat, oh, gitu. Ini add file. Bentar, sebentar. Udah ya? Teman-teman bisa download PPT-nya sebagai bahan belajar teman-teman gitu. Terus saran saya adalah teman-teman mempelajari terkait dengan tadi studi kasus STP tadi gitu. Terus customer needs analysis kayak gimana ya? Nah, ya kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan, terima kasih ya atas kehadiran teman-teman gitu. Silakan teman-teman bisa belajar secara mandiri terkait dengan topik yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Apabila tidak ada apa namanya tidak ada pertanyaan lain gitu kan, kita cukupkan kelas kita pada pagi hari ini ya, Akna dan teman-teman semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman, terutama yang berpartisipasi aktif. Tolong dicatat ya Akna ya gitu. Ya, Baik, Pak, sebagai sudah. apa namanya nilai tambahan bagi teman-teman gitu. Nah, terus kalau ada salah saya mohon maaf gitu ya, terkait dengan apa namanya apa yang saya sampaikan dan sebagainya gitu yang menyinggung teman-teman ya saya sekali lagi terima kasih ya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima Makasih ya, kasih Pak. masukannya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya izin pamit duluan ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya.